Halo, kembali lagi di Apa Kata Dokter. Karena teman saya tidak bisa hadir, nah sekarang saya sedang ditemani oleh wanita cantik. Siapa Mbak namanya Mbak? Saya Rizky. Oke, nah sebelumnya kita sudah membahas seputar kulit pria oleh Dokter Juang. Kali ini kita membahas apa nih Mbak? Untuk kali ini kita akan membahas tentang mitos dan fakta pemakaian skincare. Wah, menarik sekali ya. Iya, nanti akan kita bahas dengan bintang tamu kita hari ini. Kira-kira siapa dokternya nih? Mau tahu? Mau tahu dong? Mau tahu nggak? Mau tahu Tahu dong? ya? Oke, Pantengin terus. Oke, kita sudah kedatangan dokter kita, yaitu Dokter Wulan. Halo, apa kabar dokter? Halo, selamat siang Mbak Rizky. Siang. Halo, apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa nih biasanya dokter? Biasanya ya sehari-hari konsultasi ya dan praktek di klinik gitu. Ada kesibukan lain nggak dok? Sibukannya ya di rumah ya. Di rumah. Ibu rumah tangga. Oke, nggak usah berlama-lama ya Mas Idul ya. Langsung aja yuk. Iya, kita akan bertanya. membahas tentang pertanyaan mengenai mitos dan fakta penggunaan skincare. Care. Oh iya, dok, saya mau nanya dok. Istri saya kan sedang hamil, itu boleh nggak sih facial? Oh iya, untuk facial sendiri itu jadi facial itu adalah salah satu jenis perawatan kulit ya yang biasanya dilakukan. Nah, bisa dari remaja, dewasa maupun orang tua. Jadi nggak memandang gender, nggak memandang laki-laki ataupun perempuan. Nenek-nenek boleh juga kali? Nenek boleh banyak banget. Malah justru itu. Ya banyak ya di Supaya awet klinik muda ya. tuh. Walaupun peot-peot. Iya. Ya nggak gitu juga kali. Facial sendiri itu merupakan proses pembersihan kulit ya. Jadi facial itu untuk membersihkan kulit dari kotoran, kemudian dari debu, dari sebum atau minyak, komedo, serta sel-sel kulit mati gitu. Untuk tahapan facial sendiri itu memang ada beberapa. Jadi ada pembersihan, yang pertama cleansing, kemudian ada scrub. Yang ketiga ada pemijatan. Kemudian ada penguapan juga. Kemudian dilakukan ekstraksi komedo dan yang terakhir mengoleskan masker gitu. Banyak sekali tahapannya dok. Iya, memang cukup banyak ya. Iya. Berarti untuk mengenai pertanyaan yang barusan, Mas Idul kan istrinya sedang hamil nih dok. Boleh nggak tuh facial? Ya, untuk ibu hamil sebenarnya justru bagus ya facial. Boleh berartinya ya. Boleh, jadi facial itu bisa untuk merilekskan pikiran, untuk menghilangkan stres juga, menyegarkan kulit gitu. Walaupun kehamilannya pas awal sampai akhir tetap boleh ya? Iya, tetap boleh Boleh. dilakukan. Oh gitu. Tapi ada pantangan nggak dok? Ibu hamil itu sebenarnya boleh untuk dilakukan facial karena selain untuk merilekskan pikiran, kemudian menghilangkan stres, dapat juga menyegarkan kulit wajah. Cuman kita harus memperhatikan beberapa poin memang. Yang pertama itu adalah kosmetik atau bahan kimia yang digunakan. Kemudian treatment, itu sebaiknya hindari yang menggunakan sinar. Jadi radiasi dari sinar itu mampu dapat mengganggu pertumbuhan atau membahayakan janin. Jadi sebaiknya memang sebelum teman-teman itu bertreatment itu harus konsultasi terlebih dahulu. Gitu. Jadi untuk pertanyaan boleh tidak facial saat hamil itu boleh ya. Yang bilang nggak boleh itu mitos. Mitos berarti ya? Iya. Oh Iya. gitu. Oke. Gitu ya. Nah untuk pertanyaan selanjutnya nih dok, kalau lagi haid boleh nggak tuh facial? Untuk lagi haid, kalau sebenarnya boleh ya Boleh ya? facial saat haid, tapi memang karena haid itu biasanya nyeri ya kan Mbak? Iya, nyeri. Facial juga agak-agak nyeri biasanya. Ya, pas ekstraksi komedo itu ya. Apalagi saat dipencet itu kan juga merasakan nyeri. Kemudian saat haid itu hormonnya nggak stabil, jadi kita lebih emosional biasanya. Pesan gampang emosi ya dok. Untung saya tidak mengalami ya. Iya. Ini untuk khusus wanita. Khusus wanita itu kulitnya lebih sensitif, lebih gampang nyeri. Jadi memang nanti jika facial saat haid itu si pasien itu kurang nyaman gitu, sehingga perawatannya jadi nggak maksimal. Oke, ngerasain double ya sakitnya ya.
Terus solusinya gimana Ibu? Solusinya ya facial itu bisa dilakukan kurang lebih 10 sampai 14 hari sebelum haid. Oh, jadi sebelum haid. Iya, untuk mengurangi resiko pertumbuhan jerawat. Oke. Jadi kalau misalnya lagi haid boleh facial, cuman alangkah lebih baiknya kalau nggak pengen merasakan nyeri double itu mending sebelum haid kurang lebih ya 10 harian ya dok ya. Iya. Berarti mitos ya? Iya mitos. Mitos. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya dok. Boleh nggak sih habis olahraga itu facial? Habis olahraga facial. Facial, Mas Irul sering olahraga ya? Biasanya Kayaknya sih saya jarang dok. Ya seminggu sekali ya. Seminggu sekali lari Seminggu sekali keliling. Iya, untuk pecinta olahraga itu sebaiknya menunda ya. Jadi untuk sementara waktu kurang lebih 1 sampai 2 hari itu menunda berolahraga. Kenapa? Karena saat olahraga suhu tubuh kita kan naik. Otomatis dia akan memicu iritasi pada kulit setelah dilakukan facial itu tadi. Gitu. Lagian juga sayang sih kalau misalnya habis facial terus kita olahraga kan berkeringat. Sayang tuh wajahnya tuh nanti jadi kotor lagi. Iya, betul. Jadi memang sebaiknya jangan dilakukan dulu kalau misalnya habis facial terus olahraga ya Iya. dok ya. Jadi Tunggulah 1 sampai 2 hari. iya, berarti memang Berarti fakta ya. fakta. Oke, Minum kita dulu, lanjut. Dok, kopinya. Dulu. Oh iya, monggo. Dan ini pertanyaan yang terakhir ya Mas Irul. Ini yang paling terakhir. banget yang sering ditanyakan ya. Banyak banget biasanya dok. Jadi kan kadang tuh pasien pakai sunscreen asal juga ya. Yang penting SPF-nya tinggi tuh katanya kulitnya semakin bagus. Nah itu benar nggak dok? Oh iya, teman-teman harus tahu apa itu SPF gitu. Kalau teman-teman tahu nggak SPF itu apa? Kalau saya dok, kayaknya belum tahu sama sekali Nggak dok. tahu ya Mas Irul. Jujur, Nggak tahu belum ya. tahu SPF itu apa. Tapi pernah denger ya SPF ya? Ya pernah dengar dikit-dikit. SPF itu kepanjangannya Sun Protection Factor. Itu berada dalam sunscreen gitu. Si sunscreen sendiri dia berfungsi untuk melindungi kulit kita dari kayak paparan sinar matahari gitu ya. Semakin tinggi SPF maka semakin banyak produksi minyak yang dihasilkan. Begitu. Terus ada beberapa SPF sih dok. Kalau SPF sendiri itu ada banyak macamnya mas. Itu mulai dari 15, 30, 50, ada juga yang lebih dari 50 gitu. Saya akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama SPF 15. 15 itu dia mampu melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari sebesar 93%. Yang kedua SPF 30. Itu mampu melindungi kulit dari paparan sinar matahari sebesar 97%. Untuk yang ketiga, SPF 50 itu melindungi sekitar 98%. Kalau yang lebih dari 50 ini nggak efektif sebenarnya ya, karena nggak mungkin juga dia mampu melindungi 100% kulit kita. Gitu. Terus untuk cara pemakaiannya dok gimana tuh? Pagi aja atau siang aja? Oh iya, untuk pemakaian sunscreen tentunya kita gunakan yang ber-SPF tadi ya. Kita bisa pilih yang ukurannya sedang aja, kira-kira 20-30 SPF. Kemudian digunakan sebelum beraktivitas. Cukup tipis-tipis aja ya, nggak perlu terlalu tebal juga. Gitu sih sebenarnya. Perlu pengulangan nggak dok? Kan kadang kita suka habis sholat duhur tuh kan udah wudhu juga kan. Nah itu kan udah hilang mungkin ya, harus diulangi? Oh iya, untuk sunscreen sendiri sebaiknya memang diulang. Ya, bisa 2-3 jam jika kita berada di luar ruangan. Tapi kalau kita lagi kerja atau lagi di dalam ruangan ber-AC, itu bisa diulang sebanyak 4 jam sekali. 4 jam sekali. Iya. Oke. Berarti seperti itu ya teman-teman ya, penjelasan dari Mitos ya? iya, Mitos. mitos semakin tinggi SPF semakin bagus di kulit kita itu mitos. Oh, gitu ya. Oke. Oke, terima kasih dokter atas jawabannya, sangat bermanfaat sekali. Nah, itu tadi pembahasan kita bersama Dr. Wulan. Kalau yang ingin bertanya-tanya atau pengen tahu lebih jelas tentang skincare, langsung saja komen di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, and share agar Apa Kata Dokter selalu memberikan topik-topik yang terbaru.
Oke, saya Rizky. Saya Irul, mohon undur diri. Sampai ketemu lagi di Apa Kata Dokter. Bye-bye.